Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM C1B022009 dari Prodi Manajemen R005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait resume mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu pertemuan 1-7. Langsung saja pada materi pertemuan 1, yaitu membahas mengenai Total Quality Management atau TQM. TQM sendiri merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Unsur utama dalam TQM sendiri berupa fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan yang terkendali. Untuk manfaat dari TQM sendiri yaitu berupa perbaikan kualitas, memperbaiki persaingan, peningkatan output bebas kerusakan, mengurangi biaya operasi, dan meningkatkan laba. Lalu seperti apa persyaratan implementasi TQM? Yaitu yang pertama berupa komitmen yang tinggi dari manajemen pusat, mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM, menyiapkan dana dan mempersiapkan SDM yang berkualitas, memilih koordinator program TQM, dan melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM. Untuk pertemuan kedua yaitu membahas mengenai kualitas dan manajemen kualitas. Era disruption saat ini di mana kompetisi sangat ketat membuat penerapan manajemen mutu menjadi sangat penting. Oleh karena itu diperlukan manajemen kualitas. Kualitas sendiri merupakan derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Kualitas berupa kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengaruh dari kualitas sendiri bisa berupa reputasi pada perusahaan, keandalan produk, dan keterlibatan global. Pengaruh kualitas sendiri di sini saya berikan gambar di mana manajemen Apple dalam menjaga kualitas produk walaupun mereka memproduksi unitnya melalui mitranya Foxconn di Cina. Biaya kualitas sendiri terbagi menjadi 4, yaitu biaya pencegahan, biaya penaksiran, kegagalan internal, dan biaya eksternal. Kualitas memberikan pengaruh pada organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan, dan dari desain produk hingga pemeliharaan. Untuk pertemuan ketiga, materi pertemuan ketiga kita membahas mengenai hubungan antara kualitas, kepuasan, dan kemampuan bersaing perusahaan. Di sini kualitas produk atau jasa berupa appearance, image, reliability, durability, safety, dan customer service. Sedangkan untuk kepuasan pelanggan berupa customer feeling, expect, performance, customer satisfaction index, dan customer loyalty index. Untuk kemampuan bersaing perusahaan berupa price or choice, quality, innovation, sustainability, growth, dan net income. Di sini saya juga memberikan contoh seperti apa produk yang dikenal karena kualitasnya, yaitu seperti perusahaan Unilever. Dan untuk produk yang kualitasnya menurun yaitu odol. Yang kita tahu kan odol itu odol Pepsodent. Sedangkan di sini yang kita lihat di sini mereknya sudah berbeda. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelanggan, yaitu yang pertama kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Dampak dari bersaing perusahaan itu bisa berupa perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang banyak, profitabilitas meningkat, keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan terjamin, nilai perusahaan naik, dan karyawan sejahtera. Untuk materi pertemuan kelima, di sini kita membahas mengenai alat-alat dalam penerapan TQM, yaitu ada 8.
Yang pertama yaitu curah pendapat atau sumbang saran brainstorming. Merupakan alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok yang dipakai untuk menentukan sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah atau merencanakan langkah-langkah suatu proyek. Yang kedua yaitu diagram alur atau bagan arus proses. Merupakan salah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar, proses, tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi, dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah dengan kerangka strength, weakness, opportunities, dan threat atau ancaman. Yang keempat yaitu ranking preferensi. Alat ini merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Yang kelima yaitu analisa tulang ikan atau fishbone, atau sering disebut sebagai diagram sebab akibat. Merupakan alat analisis antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Yang selanjutnya yaitu penilaian kritis. Merupakan alat bantu analisa yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, perakitan, atau jasa. Alat ini membantu kita untuk memikirkan apakah proses itu memang dibutuhkan, tepat, dan apakah ada alternatif yang lebih baik. Alat selanjutnya yaitu benchmarking. Merupakan proses pengumpulan dan analisa data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Dan alat yang terakhir yaitu diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mungkin serta pemecahannya dari suatu masalah atau peluang. Untuk materi ke-6, kita membahas mengenai meningkatkan kualitas layanan. Sebelum itu, apa sih itu pelayanan? Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pentingnya pelayanan sendiri yaitu guna untuk meningkatkan penjualan, menghemat uang pemasaran, menyebabkan bisnis atau transaksi berulang, memperkuat brand perusahaan, dan menghilangkan hambatan tertentu. Lalu seperti apa sih pelayanan yang berkualitas? Yaitu bisa berupa pihak yang paling kompeten menentukan seberapa tingginya kualitas pelayanan yang kita sampaikan adalah pemakai jasa pelayanan itu sendiri. Dengan demikian, penilaian harus berdasarkan pandangan pelanggan. Sedangkan apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan dapat berbeda jenis dan tingkatnya dari suatu pelanggan ke pelanggan yang lain. Dan penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya terjadi atas produk pelayanan itu sendiri, tetapi juga terhadap proses di mana pelayanan itu berlangsung. Lalu seperti apa sih dimensi-dimensi kualitas pelayanan? Yaitu berupa tampilan, keandalan, tanggap, keyakinan, dan empati. Lalu seperti apa metode survei kepuasan pelanggan? Yaitu bisa dilihat dari sistem keluhan atau saran, survei kepuasan pelanggan, go shopping, dan lost customer analysis. Lalu seperti apa memperbaiki kualitas pelanggan? Yaitu yang pertama melalui pelayanan yang baik pada akhirnya yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Faktor utamanya bisa berupa SDM. Pembekalan pendidikan dan pelatihan diperlukan dalam memperbaiki dimensi pelayanan. Dan untuk materi pertemuan terakhir atau yang ketujuh yaitu biaya kualitas dan produktivitas. Biaya kualitas sendiri merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. 4 kategori biaya kualitas yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. 3 metode biaya kualitas tersembunyi yaitu metode penggali atau
multiplier method, yaitu bisa berupa total biaya kegagalan eksternal sama dengan K atau biaya kegagalan eksternal yang terukur. Yang selanjutnya metode penilaian pasar, dan yang terakhir fungsi kerugian kualitas Taguchi. Produktivitas sendiri yaitu berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Pengukuran produktivitas sendiri dibagi menjadi pengukuran produktivitas parsial dengan rumus rasio produktivitas sama dengan output atau input. Ukuran produktivitas operasional, output dan inputnya diukur dalam kuantitas fisik. Ukuran produktivitas keuangan, output dan input diukur dalam satuan uang. Pengukuran produktivitas total berupa pengukuran produktivitas dengan menggunakan profit input atau profil measurement, dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profit linked productivity measurement. Kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas, begitu pula sebaliknya, karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Maka produktivitas akan meningkat. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, saat ini banyak perusahaan yang menawarkan gain sharing, yaitu insentif berupa kas yang diberikan kepada para manajer dan karyawan jika target kualitas dan produktivitas terpenuhi modul akuntansi manajemennya. Baiklah, sekian penjelasan materi resume pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah manajemen mutu terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.